Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Evi di sini. Well, di video kali ini aku bakalan bahas mengenai apa sih yang aku lakuin di Thailand selama ini dan kenapa aku ada di Thailand sekarang. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya biar teman-teman update mengenai video-video terbaru dari aku. Oke. Jadi guys, sekarang aku lagi berada di Bangkok dan aku sebagai salah satu mahasiswa master degree di salah satu universitas di Bangkok namanya Chulalongkorn University. Dan di sini itu aku nggak ngebiayain diri aku sendiri guys, karena kalau kita membiayai diri sendiri mohon maaf sangat sulit gitu ya kan. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan support dari ASEAN and non-ASEAN country scholarship yang diberikan langsung oleh pihak kampus Chula. Dan alhamdulillahnya aku di sini fully funded, jadi semuanya dibiayain kecuali visa ya. Jadi untuk visa kita ngebiayain diri sendiri. Jadi yang di cover oleh pihak pemberi beasiswa atau dari kampus itu adalah tiket pulang pergi, tiket pada saat pertama kali datang di sini, dan tiket pulang. Maksudnya pulang di sini adalah pada saat kita sudah selesai programnya atau kuliahnya di sini. Dan yang di cover juga adalah tuition fee atau uang semester. Jadi uang semester kita dibiayain secara langsung oleh kampus dan juga kita akan mendapatkan biaya per bulan. Jadi seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui, cailah bahasa gua. Jadi teman-teman harus tahu bahwa untuk ASEAN dan non-ASEAN country scholarship ini, untuk bulan pertama itu teman-teman harus membiayai diri sendiri dulu. Semua pesawat dan kehidupan teman-teman di sini dulu itu harus dibawa, harus teman-teman biayai sendiri dulu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan kayak budget dari Indonesia ke sini, dan nanti di bulan berikutnya akan diberikan monthly stipendnya, dan juga untuk biaya pesawatnya atau tiket teman-teman itu akan di-reimburse pada saat teman-teman sampai di kampus. Biasanya itu teman-teman menunggu 10 hari baru akan diberikan biaya reimburse dari pesawatnya teman-teman. Tapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang di Faculty of Science kayak aku di Faculty of Science itu biasanya diberikan di awal bulan. Jadi teman-teman gak usah khawatir gitu loh. Tapi tetap harus jaga-jaga juga biar nanti kalau misalkan diberikannya bulan kedua itu teman-teman masih bisa survive di sini. Jadi untuk beasiswa ini sendiri itu dibuka setiap 2 kali dalam 1 tahun. Jadi ada semester 1 dan ada semester 2. Nah aku itu ikut di semester 2. Jadi aku masuknya bulan Januari lalu. Terus beasiswa ini buka kemarin itu around September. Jadi aku daftar September, deadline-nya itu sampai Oktober tanggal 31. Dan untuk untuk semester ganjil nanti ini atau semester 1 ini akan buka lagi insya Allah bulan-bulan 4 atau bulan-bulan 5 gitu loh. Nanti stay tune aja di Instagram aku akan menginformasikan kapan ASEAN dan non-ASEAN country scholarship ini akan buka. Oke. Jadi caranya untuk mendapatkan beasiswa ini adalah yang pertama itu teman-teman harus tahu guideline-nya dulu atau download guideline-nya dulu. Jadi teman-teman harus download guideline-nya. Nanti aku bakalan sertain link-nya di description box biar teman-teman bisa langsung download guideline-nya. Terus
Syarat-syaratnya itu yang pertama yang paling penting adalah teman-teman harus punya sertifikat bahasa. Sertifikat bahasanya itu apa? Enggak, bercanda. Jadi sertifikat bahasanya itu adalah teman-teman at least punya TOEFL, ITP atau IELTS. Nah, untuk TOEFL ITP-nya ini sendiri syaratnya itu hanya 500. Jadi cuma 500 guys. Teman-teman bisa banget kok dapat 500 ini. Dan untuk IELTS-nya kurang lebih kalau nggak salah ingat ya, itu 5,5 kalau nggak salah ya. Jadi bisa banget deh, bisa banget. Dan yang paling krusial juga teman-teman harus punya paspor karena akan dimintai fotokopi paspor. Jadi teman-teman harus siapin paspor. Ya karena emang paspor itu sangat-sangat sangat-sangat krusial ya. Karena gimana caranya teman-teman mau keluar negeri kalau nggak punya paspor. Jadi paspor itu seperti gerbang atau pintunya teman-teman untuk melangkah jauh ke negeri seberang. Cailah, ngomong apa sih gue. Terus habis itu ijazah sama transkrip nilai. Jadi ijazah dan transkrip nilai ini teman-teman translate ke bahasa Inggris. Dan bahasa translate-nya itu teman-teman harus pakai jasa penerjemah yang sudah disumpah. Jadi udah terverifikasi gitu loh, udah diketahui keasliannya, cilah. Oke, jadi kemarin aku tuh translate di kampusku sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa murah lah ya. Jadi untuk translate itu biasanya ada di Jakarta, Jogja. Jadi teman-teman informasinya coba cari di Google. Dan jangan sampai tertipu ya, karena banyak juga yang nipu-nipu. Jadi harus bisa memfilter informasi dengan benar, cilah. Oke, terus habis itu ada yang namanya CV. Nah, CV ini juga sangat penting, guys. Jadi teman-teman itu harus punya CV yang mana di sini teman-teman menggambarkan diri teman-teman itu seperti apa gitu. Dan CV-nya itu simple gitu. Jangan yang muluk-muluk, gak usah yang repot-repot. Pokoknya yang penting jelas gitu CV-nya seperti apa. Oke? Jadi jangan banyak ya jangan reput. Ya, pokoknya jangan yang repot-repot gitu, maksudnya kayak simple-simple aja tapi jelas gitu. Dan ada teman-teman harus mempersiapkan ini nih yang paling penting juga nih, adalah statement of purpose atau study plan. Karena di statement of purpose ini atau di study plan ini teman-teman itu menggambarkan apa sih yang akan teman-teman lakukan di kampus nanti gitu loh, biar jelas gitu loh, dan ini tuh yang kayak orang-orang pemberi beasiswanya itu kayak mempertimbangkan gitu loh, ini anak emang beneran mau kuliah tuh emang seperti apa sih gitu, maksudnya emang mereka tuh ngomong apa gue jadi mereka tuh melihat kesediaan dan kematangan pikirannya teman-teman itu melalui esai-esainya teman-teman gitu. Tapi jangan sampai mengarang cerita di esai, karena biasanya interviewer itu menanyakan perihal esai. Jadi kalau ngarang dan ditanya perihal esai itu puyeng entar kan. Jadi kagak bisa gitu bohong-bohong. Jadi yang jujur-jujur aja gitu. Jadi statement of purpose itu biasanya berisi kamu itu siapa, latar belakang pendidikan kamu itu seperti apa, apalagi ya penelitian kamu maunya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Terus habis itu teman-teman harus punya surat keterangan sehat. Jadi surat keterangan sehat ini teman-teman ambil biasanya di rumah sakit atau di dokter-dokter sekitar yang terdekat gitu loh. Tapi dalam bentuk bahasa Inggris ya kan. Jadi jangan bahasa Indonesia, mana dia tahu di mari. Ya kan kalau bahasa Indonesia aduh jangan ya kan, jadi harus berbahasa Inggris gitu loh. Jadi surat yang menyatakan bahwa teman-teman itu sehat walafiat. Dan yang paling penting juga adalah teman-teman harus punya surat rekomendasi dari dosen-dosen teman-teman yang waktu dulu tempat
teman-teman kuliah waktu S1 ya kan. Jadi kemarin itu aku mengirim 2 surat rekomendasi, soalnya yang diminta cuma 2. Jadi jangan repot-repot mengirim 3 padahal yang minta cuma 2 ya kan. Minta 1 aja repot, apalagi mau minta 3 ya kan. Jadi 2 aja, oke? Dan untuk daftar beasiswa ini, teman-teman itu akan mensubmitnya melalui mengirim berkasnya ini, dia tuh melalui pos, jadi direct submitting gitu loh. Jadi kayak teman-teman kumpulin semua berkasnya dan mengirimkannya langsung ke fakultas masing-masing. Maksudnya di sini fakultas masing-masing adalah teman-teman itu pilih fakultas apa yang ingin teman-teman masukin atau ingin teman-teman daftarin. Nah, aku kan di Fakultas Science, jadi otomatis aku mengirimkan berkasku di Faculty of Science gitu loh. Nanti di fakultinya itu mereka akan menseleksi berkas-berkasnya, terus akan diteruskan ke pihak kampus dan nanti diputuskan apakah saya lulus apa enggak gitu. Dan alhamdulillah lulus, alhamdulillah ya guys. Jadi seperti itu. Jadi kalau semua berkasnya teman-teman sudah terkumpul, nanti akan teman-teman kirimkan melalui pos. Jadi harus melalui pos ya, bukan JNE, bukan JNT, dan bukan tempat-tempat yang lain, tapi melalui pos. Biasanya kemarin-kemarin aku selalu ngirim melalui IMS, jadi biayanya itu around 280 ribuan langsung ke Thailand, sampainya 5 hari gitu loh. Jadi kalau menurutku teman-teman harus mengirim at least 2 minggu sebelum tutupnya si si beasiswanya ini gitu loh, biar bisa diinfoin lebih lanjut lagi sama pihak pemberi beasiswa atau pihak dari fakultas gitu loh. Dan menurut teman-temanku juga untuk daftar beasiswa ini banyak yang mereka menghubungi profesor-profesor di fakultasnya mereka masing-masing gitu loh. Jadi mereka udah ada link dulu gitu loh. Jadi teman-teman kalau bisa ini teman-teman harus punya link dulu di kampusnya atau di fakultasnya gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum daftar teman-teman itu hubungi profesornya atau meng-email profesor kalau teman-teman itu punya interest atau ketertarikan penelitian di labnya dia atau dengan konsentrasi yang sama dengan profesornya teman-teman yang ingin teman-teman tujui gitu loh. Jadi nanti biar ada kayak komunikasi sebelumnya gitu loh. Dan itu lebih bagus sih menurutku ya. Dan insya Allah kalau sudah di approve oleh profesor untuk beasiswanya itu, insya Allah akan 90% keterima guys. Jadi seperti itu. Dan banyak-banyak berdoa ya guys, karena kalau kita usaha tanpa doa itu mohon maaf ya kan, kita ini cuma manusia, yang memutuskan semuanya adalah yang di atas. Jadi seperti itu. Jadi untuk beasiswa ini sendiri dia itu ada jenjang S1, S2 dan S3. Dan untuk jenjang S1 ini dia itu durasinya 4 tahun, dan untuk master 2 tahun, dan untuk S3 atau PhD itu durasinya 3 tahun. Dan untuk aku sendiri, karena aku mahasiswa master, jadi aku itu insya Allah kuliah selama 2 tahun di sini. Dan untuk bahasanya sendiri, teman-teman itu sudah, kalau masuk di sini sudah otomatis masuk kelas internasional. Jadi teman-teman gak usah takut gitu tentang bahasanya. Jadi teman-teman akan diajarkan atau diberikan kuliah dengan bahasa Inggris gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Insya Allah ada jalannya ya kan. Jadi seperti itu guys. Jadi buat teman-teman yang ingin kuliah ke Thailand, tetap teman-teman pantengin terus Instagramnya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Thailand, itu Pernita. Dan kalau teman-teman interestnya ke
Chulalongkorn University di kampus aku, teman-teman jangan lupa untuk pantengin Instagramnya permita_cula. Jadi teman-teman di situ akan mendapatkan informasi lebih banyak lagi mengenai kampus-kampus dan info-info beasiswa dari Chulalongkorn atau universitas-universitas yang ada di Thailand gitu loh guys. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, dipersiapkan dari sekarang berkas-berkasnya. Jangan lupa terus berusaha, berdoa, dan jangan pernah putus asa, karena nggak ada proses yang gagal. Semuanya insya Allah akan terjawab di waktu yang tepat. Oke guys, thank you very much for watching. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, biar teman-teman kalian tahu bagaimana sih caranya kuliah di luar negeri, khususnya di Thailand. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram @fvhr. Thank you very much guys, and see you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.